Makanya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak bergantung kepada suku, tidak bergantung kepada bangsa, tetapi bergantung kepada inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad jualan tomat. Jualan tomat di tengah kali. Berhubung menjawab salamnya kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Jalan-jalan ke kota Balam, pulangnya tak lupa membeli nanas. Siapa yang dengan semangat menjawab salam, kita doakan hutang-hutangnya cepat pasti rame ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil. Saya yakin lunas, Bu. Pasti kalau dibayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Siapa yang hatinya gembira, siapa yang hatinya senang ketika mendengar Ramadan akan hadir, maka Allah akan haramkan dirinya, Allah akan haramkan jasadnya, fisiknya untuk tersentuh atau terbakar oleh api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senang, Bu? Senang. Ibu-ibu ini, bapak-bapak ya orang seneng ya. Ora iso ngerokok. Rokok wae. Aku naik turu gak rokok, Pak. Aku naik turu gak ngerokok. Tapi dirokok. Maksudnya rokokku dirokok wong lain lho, rokok lantaran aku turu. Lanjut ya Bu, rokok tinggalkan karena puasa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, senang menyambut hadirnya Ramadan adalah merupakan amal ibadah yang apabila kita laksanakan dengan baik dan benar, haram jasad kita disentuh oleh api neraka. Kalau zaman dulu, Pak, ungkapan orang senang hatinya ketika masuk Ramadan, karena Ramadan mau datang, dibuatlah meriam bambu alias jedoran. Zaman dulu pakai minyak tanah. Itu diembus dia. Ambil apinya, mati. Ambil apinya,
mati lagi. Ungkapan senang karena Ramadan akan hadir. Seiring bergantinya waktu, merconan bambu hilang. Kenapa hilang? Karena masih muda udah dipangan orang. Masih muda udah dimakan orang. Apa itu, Pak? Kelewat. Aku, Pak, orang tua nggak pernah, Pak, masak rebung, Pak. Paling-paling kalau dikasih, Pak, tiap hari dikasih mau aja kami. Masa nggak gelem? Angel boleh. Seiring bergantinya waktu, timbul ada petasan atau maksud mercon cabai. Begitu dibakar, dilemparkan, anak-anak mau yang muda mau yang tua semua senang. Bapaknya pun ikut-ikut, diambil, dilempar, ditangkap lagi, kantongi, bapak hebatnya, jedor. Besok ditanya kawannya, nggak ada masjid, Pak, melonyot lah, dikantongi, sedangkan di tangan aja mau pecah tangan awak. Bagian dari senang ketika menyambut Ramadan adalah ibadah. Wes. Tapi senang yang hakiki adalah, tapi senang menurut syariat adalah senang hadir Ramadan, kemudian ibadah-ibadah yang ada dalam Ramadan dilaksanakan. Senang Ramadan nanti teko guyu-guyu senyum-senyum, Ramadan nanti teko sisa Ramadan ditakon puasa, Pak. Gak kuat. Kenapa gak kuat? Aku puasa ini, Pak, sih gak tahan, aku ngelih sampai ngelain. Dasmu. Ya memang iku sumber. Ya kan? Jadi senang dengan catatan senang mengikuti kegiatan yang telah ditentukan di dalam bulan Ramadan. Yang saya hormati, waduh, baru penghormatan. Yang saya hormati Bapak Manajer Kebun Egna Barat Selatan, orang tua kami, kemudian inspiratif kami. Acara buka bersama Ramadan dirangkai dengan safari, termasuk ide Bapak kita. Kemudian saya dipanggil, asisten dipanggil, sehingga acara ini dapat dilaksanakan seperti ini. Tadi pesan beliau juga, mudah-mudahan kalaupun misalnya Pak Manajer nggak di sini lagi, saya yakin 4 tahun lagi Pak Manajer nggak di sini, karena 3 tahun lagi pensiun. Mudah-mudahan ini tradisikan, Pak. Petugas-petugas agama, tolong ingatkan, tradisikan. Kemudian yang saya hormati Bapak Askep Rayon B, yang semangat terus, ya Allah, luar biasa semangat. Jangan jumpa sendirian kayak anak muda. Iya. Oh iya, termasuk yang kita kemarin acara punggahan, ide beliau juga. Punggahan kita buat di Ancak, luar biasa, Masya Allah. Kemudian yang saya hormati Bapak Asisten Afdeling 4 sebagai tuan rumah ahli bait, tadi sudah menyatakan mohon maaf atas kekurangan. Gak perlu dimaafkan, berlebih bukan kurang, berlebih semua ini di sini, berlebih semua. Tadi begitu saya buka kotaknya Pak Manajer, Komajang, ditanya beliau, ketua nggak bisa makan udang? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Nggak bisa jauh. Kalau dekat hajar. Nggak takut kolesterol? Enggak. Nggak takut tensi naik? Enggak. Kenapa rupanya? Saya itu makan daging, makan kepiting, makan udang, makan kerang, nggak takut naik tensi. Saya justru naik tensinya itu kalau habis makan udang, kawan dikasih bontonnya, saya enggak. Itu baru tensinya naik. Kenapa kok dia yang dibontoti, aku enggak? Itu baru naik tensi saya. Mudah-mudahan ya,
panitia ya, siap-siap. Seloro Pak, seloro. Mana tahu masih ada. Anakku sing cilik itu kadang-kadang cerita udang ya Allah. Kapan layak kita mancing ya? Mancing udang, alah beli aja lah. Kemudian yang saya hormati Bapak Asisten Personalia Kebun, Bapak APK yang menjadi imam kita. Bu, kalau umaro dan ulama kerjasama, cita-cita agama tersampaikan. Beliau pimpinan, dekat dengan ulama, dekat dengan petugas agama. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terselenggara di negara kita, khususnya di Kebun Aikna Barat Selatan. Kemudian yang saya hormati Bapak ATU, berikutnya Bapak Kapam yang terus mendampingi kami. Apa cerita hari ini Ketua? Kadang-kadang saya utang, belum ada Pak, mesti saya pikirkan lagi. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak asisten Abling 1 sampai dengan 9, Bapak Ketua BKAI yang berada di belakang saya, mengawal saya sekarang ini, karena beliau ini anak saya kandung. Bapaknya namanya Wagino, aku melihat bisa lah Pak BKAI ini Pak, orang tuanya namanya Wagino. Aku cara diomong aja terkenal, bagian sering diomong ya kan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BKKP yang hadir luar biasa, Bapak Kepala Desa N7 juga yang hadir. Kemudian bapak-bapak personil ya, bapak-bapak mandor panen, mandor pemel, krani, mandor 1, afdeling 4 yang hadir. Kemudian Bilal kita yang memimpin sholat tadi ya. Bilal kita ini seorang qori terbaik PTPN 3 dulu ya, yang sudah mengikuti MTQ tingkat PTP sepulau Sumatera. Nggak tanggung Pak, abdeling kita yang kecil di sini nih anak-anaknya sudah ke tingkat provinsi MTQ. Ini luar biasa abdeling Pak, ini pulau sembian bina gitu. Alhamdulillah sekarang kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun ada guyon-guyonnya, tapi saya serius ini Bu, jangan ketawa aja. Banyak lagi yang mau saya sampaikan ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, sekarang ini Ramadan sudah keberapa Bu? Ibu kok ditanya berapa Bu? 20. Berarti 10 hari lagi Lebaran. Jadi Pak, nanti tidak lama lagi akan masuk chat di WhatsApp kita. Apa itu? Ketika kaki tak mampu lagi melangkah, ketika tangan tak mampu lagi menjabat, ketika lidah tidak lagi bisa terucap, ketika wajah tidak bisa lagi menatap. Stroke. Jadi Pak, kalau ada orang yang chat seperti itu, Stroke. cepat dicari orangnya. Itu tanda-tanda stroke. Jangan tunggu Lebaran, cepat bawa ke rumah sakit, itu mau stroke itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan jangan tunggu lama-lama, itu mau stroke. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sekarang ini ada dua. Ada dua. Yang pertama apa Pak? Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita terbesar itu adalah nikmat iman. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka tidak ada kekuatan lain yang bisa menghalangi. Kalau sekarang ibu mendapat hidayah untuk istiqomah beribadah pada bulan Ramadan di masjid, tidak ada kekuatan lain yang bisa mengganggu. Istiqomah, jangan terbalik bu, istri koma. Kalau istri koma tinggal nunggu titik saja. Piye koma? Kabar terbaru nggak koma meneh, jadi titik mati. Istiqomah, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita itu adalah harga termahal dalam hidup kita. Kemudian apabila Allah mau mencelakakan kita juga, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmat apa lagi? Yang kedua adalah nikmat sehat. Dengan sehat kita dapat hadir di tempat ini. Dengan sehat kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dengan sehat kita bisa sholat tarawih bersama, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Bu, oh bu, ngantuk? Ngantuk. Kalau ngantuk, assalamualaikum. Saya 3 hari puasa kemarin, tiap hari pening. Tiap hari pening, akhirnya saya berobat. Karena dekat ke sana, ke dokter Pera lah. Ya kan dekat. Jadi saya tanya, kemana dok? Ini bapak cuma kelelahan, makanya pening. Oh, kolesterol dok? Kolesterol aman pak. Tensi saya, tensi aman, 140. Jadi dok, saya masih bisa kopi susu lah ya? Masih bisa pak. Jadi bu, kalau masih ada nggak apa-apa mbak sini. Saya masih bisa minum kopi susu karena saya nggak kena kolesterol. Cepat, jangan tensi saya naik. Memang air putih itu bagus, tapi kebanyakan air putih bisa naik tensi. Kok yang lain dikasih aku enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Seloroh yang berbenah gitu. Selanjutnya salawat dan salam sama kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1437 ya Pak ya. 1447 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah yang pertama, yaitu surah jangan bilang Al-Iqra, itu ayat satunya. Rasul menerima surah Al-Iqra, biar tahu dulu, biar suruh baca kita. Karangan kau, surah Al-A'la, yang isinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. 1400 tahun yang lalu. Makanya salah satu keistimewaan isi Al-Quran itu isinya relevan dengan setiap zaman. Bu, waktu diturunkannya Al-Quran itu Indonesia sudah terbentang belum? Ada nggak Indonesia kira-kira? Belum ada. Tapi sesuaikah ayat yang saya baca ini dengan Indonesia atau tidak? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesuai enggak? Wahai sekalian umat manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Betul? Betul? Yang melahirkan usulan dari seorang laki-laki. Kalau tidak ada kerjasama yang bagus, bisa? Tidak ada.
Secara biologisnya seperti itu loh, jangan mesem-mesem. Memang seperti itu. Udah sama-sama tahu kita itu. Diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian diciptakan bersuku-suku dan berbangsa. Betul. Ada suku apa di Indonesia ini? Banyak. Bahkan untuk seluruh dunia, suku yang terbanyak itu Indonesia. Ribuan suku. Ribuan suku Pak Indonesia kita ini. Makanya Pak, kalau di Indonesia ini ada suku Batak nikah dengan suku Jawa, maka akan lahir suku yang baru. Suku apa kira-kira Bu? Hah? Syukuran. Dibuat syukuran. Setelah syukuran, anaknya nikah, hamil punya anak, baru lahir suku yang baru, nambah suku, makin banyak suku. Kalau suku Jawa dengan suku Batak kolaborasi, itu akan melahirkan generasi yang kuat. Baru-baru ini Pak, seminggu sebelum Ramadan, Rumah Sakit Ranto Perapat itu ada bayi dilahirkan tanpa ada tulangnya. Selamat, sehat lagi, karena tulangnya pergi ke Medan. Tulangnya pergi ke Medan menghadiri acara wisuda. Sehat bayi, nggak apa-apa. Jadi dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya suku, adanya bangsa-bangsa yang Allah lihat itu bukan salah satu suku. Wes Bu. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat rupa kamu, Allah nggak lihat harta kamu, Allah nggak pandang jabatan kamu, Allah nggak lihat status sosial kamu. Kalau Bu, Allah lihat wajah kita kalah Bu, kita sama orang Arab. Gak nengok popo itu. Terus terang mata omong, bukan ngenyek enggak. Aku waktu berangkat haji semalam agak-agak minder-minder juga tuh bawa orang rumah, tapi tetap ku gandeng Pak. Aku nggak enak juga Pak. Akhirnya kan jatah juga kamu pulang ya kan. Tak gandeng, apalagi kalau di mall Pak. Itu orang rumah senantiasa ku gandeng, kuat-kuat. Jadi dibilang sama ketua regu kami, jamaah haji 2025 dari Labuhan Batu yang paling nampak setia Pak Wagino lah sama istrinya. Kenapa bisa gitu Pak? Sini Pak bilang. Kenapa Pak? Bapak kemana-mana gandengan tangan. Iya, apalagi di mall. Kenapa Pak? Takut nanti kalau tak ku gandeng apa-apa semua diambil. Sementara persediaan makin menipis. Bukan setia kali Pak, ngeri aku Pak. Gak mungkin pulang aku nggak bawa uang. Tapi kondisinya memang seperti itu. Kalau Allah lihat wajah, kalau Allah lihat ukuran tinggi, udah mayuk kita sama Pak Manajer. Hajab kita. Tengok orang-orang Arab sana, orang Iran sana, tengok kulitnya yang putih. Indonesia mana putih kulit? Sawo matang. Lu naik sing sawo matang. Nah, kayak aku. Sawo bosok ini. Coklat dia. Coklat, cuma coklat itu lezat. Banyak orang suka dengan coklat, apalagi tambah susu kan. Beruntunglah istriku pokoknya. Jadi yang Allah lihat bukan hanya sekedar wajah, tapi yang Allah lihat adalah hati kamu Bu. Ya, hati kamu. Alhamdulillah. Ya Allah.
Nggak peduli ya. Aku biasa memang. Saya Bu makannya tuh Pak, saya nggak bisa banyak-banyak Pak. Saya makannya sikit-sikit. Makannya sikit-sikit, cuman sikit-sikit makan. Minumnya juga sikit-sikit mie. Jadi yang Allah pandang itu adalah hati. Makanya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak bergantung kepada suku, tidak bergantung kepada bangsa, tetapi bergantung kepada inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 30 menit saya ngomong, berarti tinggal 5 menit lagi. Kalau orang yang gemar baca Quran itu dirindukan surga. Coba tengok hadis ini Bu. Barang siapa yang menyebutkan satu huruf saja dari Al-Quran, maka Allah akan berikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mendelik. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah ayat Al-Quran. Surah apa dia Bu? Surah Astaghfirullahaladzim. Pirang tahun murid gak ngerti Bismillahirrahmanirrahim. Surah sekolah mau dibimbing dulu. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan ayat pertamanya itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ada perpecahan, silakan. Tapi yang jelas Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Ada 19 huruf. Ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan berikan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 19 kali 10, 190 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pak, dalam doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat, di situ kita munajat kepada Allah, wa adkhilnal jannata bi syafaatil ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan syafaat ataupun pertolongan Al-Quran. Bu, oh Bu, Ibu cinta sama Bapak? Cinta sampai mati atau cinta mati-matian? Saya bilang sama Ibu ya, kalau cinta sama Bapak itu cukuplah cinta segenap hati saja. Karena nanti kalau dia nolak, yang sakit cuma hati. Jangan seluruh jiwa raga. Aku cinta kepadamu Mas, segenap hati dan seluruh jiwa raga. Begitu dia nyakiti, yang sakit bukan cuma sakit hati, tapi sakit jiwa. Karena sesayang-sayangnya suami, secinta-cintanya suami tidak pernah ikut masuk ke dalam kubur ketika kita meninggal dunia. Percaya nggak Bu? Percaya. Begitu kita berada di dalam kubur, ternyata besok dalam kubur yang akan menemani kita bukan teman waktu safari Ramadan yang berada di samping kita. Tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri kita. Bukan itu teman yang akan menemani kita di dalam kubur, tapi yang akan hadir menjelma sebagai sahabat yang paling setia adalah Al-Quranul Karim. Dia akan berkata, wahai Polan bin Polan, kau jangan risau,
Kau jangan takut. Aku akan hadir menemani di sisimu selama-lamanya. Kita akan bertanya, kamu siapa? Aku tidak punya teman di dunia secantik kamu, serupawan kamu. Kamu lupa, aku adalah sahabatmu yang waktu kau di dunia aku sering kau pegang, aku sering kau lihat, aku sering kau buka. Kemudian engkau sering menyebutkan huruf-hurufku satu persatu sehingga aku menjadi sebuah bacaan dan kalimat dan menjadi ayat-ayat Al-Quran. Akulah Al-Quran yang waktu di dunia sering engkau sebut dan sering engkau baca. Pada saat ini aku akan turun dengan izin Allah, akan memberikan syafaat agar engkau ditolong untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang gemar baca Quran akan mendapatkan syafaat dari Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dengan Ramadan yang masih ada 10 atau 9 hari lagi, berarti ada kesempatan kepada kita untuk mendapatkan satu malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 bulan, hasilnya berapa? Oh, lemah kali matematikanya itu. 80-an tahun. Ya, karena tak itu mau seorang makan. Emang nggak belum lah. Kita mendapatkan satu kemuliaan malam Lailatul Qadar seperti kita beribadah 1000 bulan atau 80 tahun. Lah nek umur ya awak iku enek 80 orang. Pak, kira-kira kita ini Pak, kita inilah kira-kira lah dengan rasa pening kadang-kadang sekarang ini yang kita rasakan, duduk setengah jam, bangkitnya 15 menit. Astagfirullah. Ya kan? Ayo bose. La ilaha illallah. Begitu mau berdiri, gitu. Kira-kira sampai nggak 80 tahun? Ya kalau yang tua-tua mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Kalau secara lahirnya memang Pak, yang tua-tua itu dipanggil duluan. Itu memang secara lahirnya. Kalau saya yang lebih muda belakangan, kan gitu kan? Atau kebalikannya bisa saja. Saya yang muda belakangan, Bapak yang tua duluan. Itu hukum alamnya seperti itu. Artinya mengenai umur itu rahasia Allah. Tetapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan pengertian kepada kita. Mantola khairun nas. Khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang, kemudian dengan umur yang panjang dipergunakan untuk amal soleh. Itu sebaik-baik manusia. Wa syarrun nas. Dan seburuk-buruk manusia adalah mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Dia diberi umur yang panjang, tetapi dengan umur yang panjang babar blas, gak pernah dipergunakan untuk amal soleh. Bapak kenal dengan PSDS Pak? Ada bapak-bapak sekarang itu ikut PSDS, banyak yang ikut, baik yang terorganisir maupun yang tidak. PSDS, Persatuan Sholat, PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Bendino sholatnya maghrib tuh, habis maghrib nggak pernah sholat lagi. Apa itu? Apa yang mau kita bawa? Tidak lain dan tidak bukan yang akan kita bawa adalah amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu wahai manusia, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai
Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa yassir umurana umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil azim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.